Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum. Ada yang pernah ikut kegiatan konseling kelompok atau di sini ada yang pernah nggak? Belum pernah. Nah, kakak ini jelasin sedikit tentang konseling kelompok. Kalau konseling kelompok itu ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kalian nanti ngungkapin masalah atau apa yang dialami kalian seterbukanya tentang masalah kalian di sini nanti. Nah, ada juga namanya asas kerahasiaan. Kalau asas kerahasiaan itu yang tadi teman-teman ada itu diungkapin di sini, nggak boleh disebarin keluar dari kelompok kita yang ada di sini. Jadi nggak boleh ada misal karena misal saya namanya Denita punya masalah terus teman-temannya dikasih tahu dari kelompok sini ketika masalah yang ada di kelompok sini dikasih tahu di luar kelompok sini dari temannya Denita. Udah paham nggak yang kakak jelasin? Sebelum mulai kegiatan di sini ada yang sakit atau kurang enak badan nggak? Kurang enak badan, tapi masih bisa mengikuti kegiatan. Masih. Kabarnya juga nggak ada lagi yang mungkin lagi sakit, tapi bisa ikut ya kita. Siapa sih? Iya. Bisa ikut ya. Kalau gitu kita lanjut. Sebelum masuk kegiatan, kan nanti ada kegiatan pembuka, terus ada kegiatan tahap inti, ada tahapan penutup. Sebelum masuk ke tahapan-tahapannya kita lakuin ice breaking dulu. Tahu ice breaking kan? Kita mulai ice breaking dulu aja. Nggak usah jauh-jauh, nggak apa-apa. Kita pakai ini aja ya, pakai angka dari sini kan, dari sini 1 terus sampai sini 6. Nah, nanti kita pakai spinner aja, nanti yang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dapat dari spinnernya nanti kakak yang kasih pertanyaannya. Kita siap? Mbak, coba kakak pengen tahu ini apa? Kesukaan sama hal yang disuka sama hal yang gak disukanya. Bebas apa aja. Kalau kakak misal contoh, kalau kakak ini suka sepi tapi nggak suka kesepian. Jadi hampir sama ya, lebih suka sepi. Terus ini dilanjut aja langsung apa spinnernya. Ini aja sama aja, yang suka sama yang suka.
Iya di luar kelas selatan mesti ada gitu. Di sini aman ya. Dan mas apa aja ini? Suka siapa aja? Yang nggak suka nasinya, jadi nggak suka manis. Nggak suka asin tapi sukanya manis. Jadi namanya siapa? Alia. Alia yang ngajak tunjuk temennya yang belum siapa? Iya. Kalau ini dia coba hal unik yang ada di dia. Biasanya aku kan suka matematika, tapi kalau di ini aku bilang ke teman, ini matematika, aku tuh berarti apa sih suka FK gitu. Maksudnya masih berkembang. Kayak kalau misalkan aku yang suka sesuatu, aku tuh kita nggak suka. Oh, jadi yang punya Yang kayak nggak suka, yang nggak suka, gimana ya sekarang? Bisa maca gitu, kayak biasanya itu kayak temennya itu nggak ada kesukaan dia. termasuk ini ya. Di sekolah sih cuma aku doang. Jadi emang ini sih kalau sama beda dikit ya. Rumput-rumput Gak apa-apa itu. Iya sih. malah rasanya Lanjut. Coba tunjuk siapa yang belum. Nadia ini sebagai hal uniknya ya yang ada di Nadia. Bebas apa aja. Kalau cewek biasanya ini bisa pacaran itu termasuk hal unik. Suka apa jadi? Aku itu apa? kayak penulisan ya bacaan bawahnya. Baca komik. Bukan kayak cerita, tapi ke fiksi. Iya kan fiksi. Itu termasuk ini di buku apa digital? Nah, ada juga yang di buku yang bisa di novel. Kayak Sih. itu termasuk aplikasi kayak ton gitu. Iya, tapi itu pakainya TikTok sama Instagram. Termasuk ini. Kalau ini baca bukunya enggak? Baca suka baca buku. Suka Kan ini enggak harus buku pelajaran bisa yang non fiksi. oh suka tentang sejarah. Biasa. Kalau ini apa? Biasanya kan sekarang itu pada sendiri baca komik gitu. Banyaknya sekarang lebih suka baca tapi bacanya baca komik. Lanjut ya. Ini lagi langsung aja. Ini sama aja yang ada dari kamu. Maksudnya ini lucu sendiri dari kelas. Bebas apa sih? Yang menurut kamu ini aja dari diri kamu dulu. Ya suka Bisa itu lagi saya itu sumpah aku ya alasan bukan sih karena lagi kalau makan kayak kamu ada yang biasanya banyak pengen ya karena makanan ada pengen anjir aku suka banget belum tinggal jadi hal uniknya enggak suka makan kayak karena alergi
eh, sebelumnya coba ini apa, teman-teman ungkapin masalahnya. Nah, kalau konseling kelompok kan ungkapin masalah, bisa masalah yang baru apa, yang baru dialamin atau yang mungkin di kelas aku dialamin atau bebas, yang penting ya yang penting teman-teman ungkapin satu masalah yang paling pengen diungkapin. Nah, nanti dari teman-teman kelompok ini bakal ngasih atau milih salah satu masalah yang pengen dibahas. Setelah dibahas nanti teman-teman kelompok di sini bakal ngasih solusi bareng-bareng buat satu masalah yang diangkat tadi. Barangkali mau ada volunteer yang mau mengungkapkan masalah yang terlebih dahulu. Ada? Atau mau pakai speaker lagi? Empat lagi. Dari sini sama. Apa jenisnya di alam sendiri dulu. Diceritain aja masalahnya. Ada lagi jadi ini masalahnya punya temen yang beda-beda ini. Kalau sekarang masih satu kelas, jadi tidak mengalami lagi itu pengalaman di kelas 7. Kita ini lanjut ke ini yang masalah yang lanjut ke isu yang lain. Ini tadi langsung itu juga bebas nggak apa-apa. Ini yang dialami sendiri. Kalau yang dimaksud nggak boleh ini aja apa diselesaikan dulu ceritanya. Jadi tidak ada ini ya. Ini kakak paling ingetin kan ada asas kerahasiaan ya. Jadi udah sepakat ya buat ini ya. Kalau yang diceritain di sini nggak boleh diceritain di luar. Nanti kalau misal teman-teman di luar ada yang tahu, jadi nanti kakak yang mengevaluasi dari salah satu ini. Apa-apa.
ini bisa dilanjut juga. Bisa cuma pakai sampai pusing. Iya, Nanti ini apa? Kalau kalau butuh waktu buat menangin diri, ini apa? Dilanjut ketemunya dulu, nanti kalau udah siap tinggal bilang lagi gitu. ini kita dulu, kita dulu. Kalau ini apa? Masih mau dilanjut ya dilanjut. Kalau mau menangin diri apa menangin diri dulu nggak apa-apa. Menangin diri. Lanjut yang lain dulu ya. Dilanjut ini ceritain masalah yang dirasa atau yang dihadapi. Kan aku kan ikut eskul, kan kayak kan aku juga ngomongin malu kan, aku lebih kurang dukungan ke keluarga sih, kayak aku misalkan aku pulang ke rumah ini dibilangnya turun terus kayak naik terus gitu, terus kayak kalau pulang terus ya nanti dibilang apa gitu, terus kalau misalkan aku bawa lebih buat makan nanti dimarahin, terus kayak aku bilang keluarga di rumah itu bilang kayak dia suruh kalau dulu kayak itu aku pulang dari keluarga sih. Ini yang biasanya nanya kayak gitu dari orang tua sendiri. Dari orang-orang terdekat aku yang ada yang mau disini itu sampai apa ini energi. Jadi ini ya orang dukungan minatnya terus orang-orang di sekitar ini udah kurang baik ya kita lanjut lagi ya ke masalah yang lain. Jadi begini. Sering dibandingkan dulu. Ini sama kakak atau sama ini dibandingkan ini punya saudara kamu sama orang lain. Ini yang dibandingkan sama kakak. Ada lagi ya? Atau kamu
bebas ceritain apa aja yang dianggap kamu jadi masalah mau di sekolah. kan aku kan sering bisa juga jadi aku tapi kok aku mau tuh kita salah kayak apa sih ya aku sih bersalah gitu walaupun udah selesai kayak ngaku-ngaku gitu tetap salah Kerjaan rumah kayak gitu. Ada lagi yang maksud saya ini tinggal terakhir ya, langsung aja yang terakhir cerita. Bisa ceritain. Nah, belum nangis sudah gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini tuh teman-teman naik akrab kan kalau cerita. Mau udah bisa mulai. Dari jadi ceritanya udah siap ya, udah siap cerita ya, udah tenang, udah yang ini yang aku kekerasan siapa? Nah, ini yang bisa nantiin bisa lagi ini kekerasan yang itu ada. Mungkin ini sih apa kalau misalnya ada kayak gitu biasanya Denita biasanya yang dilakukan kalau misal bapak kan tapi jadi melakukan kekerasan masih yang meminta ada lagi nggak yang mas nah sampai itu ya. Nah yang dilakuin Nita atau ibunya ketika ada kejadian itu nah ini nggak pernah ada pilih saya misalnya jadi itu kejadian sebelum-sebelumnya kalau sekarang lanjut ke ini apa kejadian kenapa nggak yang kekerasan sama
Nah, ini kalau kalau udah bisa dilanjut ya. Nah, ini apa salahnya ini apa rumahnya dekat ya, itu sering interaksi juga. Nah, ini pernah ini apa yang ada tindakan yang pernah coba dilakuin sama adanya kayak menghentikan perilakunya omnya gitu ya. Misal adanya mau kayak nggak jangan ngelakuin undang-undang ini gitu. Ini mau dilanjutin kita ya. Jadi masalahnya hari ini lah sering dibanding sama pemilik, apalagi rumahnya dekat kayak gitu, jadi perilaku kayak gitu ini sering dilakuin. Ini ya udah cerita semua ya masalahnya. Selanjutnya ini kesepakatan teman-teman aja, mau masalahnya siapa yang mau kita selesai. Yang di sini itu mungkin yang dilihat dari sisi urgensinya, kayaknya harus cepat diselesaikan dari itu. Ini yang temennya aku untuk masukan atau saran kayak gitu biar masalahnya cepat terselesaikan. Kemudian kesepakatan teman-teman aja mau angkat masalahnya siapa. Karena sama-sama kalau ini kita mulai itu nafas. Untuk pendapat mau angkat ini yang tadi masalah ada lagi atau mungkin setuju dengan pendapat ini. Gimana? Nggak apa-apa, ini aja kan yang diangkat ini kesepakatan teman-teman, selesai masalahnya siapa. Kan ini keterbatasan waktu juga ya. Nanti mungkin kalau di pertemuan selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke masalahnya salah satu. Ini mungkin satu dulu. Karena tentang itu Mungkin kalau hubungan ini mungkin banyak pengalaman itu cuma banyak yang dibanding itu. itu lebih kecil. Kalau misalnya dulu waktu misal waktu aku semester 1 kelas 7
setuju semua? Setuju? Permasalahannya Iya. nilai tentang nilai dari banding-banding. Coba sebelum itu kayak diceritakan kembali aja lagi masalahnya Dewa. Juga mungkin lebih spesifik juga tentang masalahnya. Nanti biar teman-temannya juga jelas. Mungkin mau ngasih masukan atau saran itu biar lebih jelas juga. Coba jadi ceritanya masalah banding-banding yang ini. Tadi kan masalahnya tentang nilai yang banding-banding sama apa. Nah, kayak misal selama ini seringnya dibanding-bandingnya sama saudara. Kebanyakan ini saudara-saudaranya juga berprestasi dalam akademik itu biasa. Yang jadi masalahnya bapak itu yang merasa itu sejak kapan mungkin merasa dibanding-banding sama saudara sendiri. Jadi bapak itu fokusnya sama akademik dulu. Yang kalau yang dilakukan bisa sama ibu kan gitu. Kalau ibu jadi bapak sama ibu gak ada apa. Kalau sekarang dia itu caranya gitu. Kalau yang saudara itu sekarang masih seumuran. Nah, itu jadi saudaranya satu umur. Nah, kalau yang dilakukan itu selama ini kalau misalnya dibanding begitu respon kalau sampai ke tindakan atau meluapin emosi kayak gitu pernah dilakukan. Jadi ini timbulnya rasa sebel yang berlebihan gitu. Nah sebelumnya pernah cerita ke siapa? Pernah ini juga pernah ngobrol langsung ke bapak. Nggak suka dibanding-bandingin soal nilai terus pernah kalau responnya tapi tetap ini tindakan itu tetap dilakukan dulu. Kalau bapak sebenarnya di rumah sering bareng, tapi kalau misal melakukan bapak kan misal sering bareng pengawasan terhadap keadanya kalau misalnya tentang belajar itu juga perhatian. Kayak kebutuhan belajarnya jelas tetap dipenuhi. Ini ya memang ada bagian yang kurang begitu ya, yang kurang support sama dibanding-bandingnya. Tapi maka tetap ada support kayak kebutuhan belajarnya tetap, kebutuhan sekolahnya tetap dipenuhi.
lagi nggak yang cerita? Jadi kan Dedela udah ini udah cerita masalahnya, teman-teman juga udah dengar ya. Ada yang ini enggak? Ada yang mau ngasih solusi atau saran gitu ke Dedela? Mungkin ada yang mau yang pertama mau ngasih saran ke Dedela. Sarannya intinya, jadi saran buat Dedela intinya apa? Ada lagi? Ada. Kalau ini aja tunjuk temennya yang salah satu nggak ngasih saran ke Dedela. Bebas siapa aja. Jadi ini intinya biar lebih fokus lagi, biar bisa buktiin apa yang ada lagi. Tunjuk aja temennya yang belum ngasih saran. Nggak apa-apa. Kan tadi sudah dari awal kan udah ngikutin juga tahu permasalahan gitu ya. Sarannya pasti ada, bebas saran sih buat membantu permasalahannya dia juga. Ada lagi? Tidak. Ada lagi ini yang dua yang belum. Gimana langsung? Iya. Yang permasalahan yang tadi. Memang ini Dedela udah main HP terus. HP-nya coba kasih waktu aja.
jam mengurangi jadi ini kurang manajemen waktunya sih ya buat permainan main HP itu. Jadi yang terakhir jadi jangan mendem permasalahannya sendiri. Ada lagi cukup. Tadi ada ini yang beberapa saran itu. Mungkin Dedela bisa ini sih bisa nerapin saran-saran dari teman-temannya tadi. Nah dari kakak itu catetin poin-poinnya buat Dedela. Ini kalau kakak sih paling nambahin kalau sebisa mungkin bisa jaga hubungan baik sama papa ya. Mungkin karena kurang ini aja, kurang komunikasi yang baik sama papa. Kalau bisa dijelasin kayak dia itu nggak suka dibanding-bandingin juga. Misal setiap anak itu punya kekurangan sama kelebihannya masing-masing ya. Jadi pernah ini nggak pernah kayak ngobrol sama papa kayak yang intens kayak gitu mau ngobrolin. Nah, kalau cuma responnya papa nggak sesuai yang diharapin. Yang mungkin ini sih kayak kurang mungkin lebih banyak waktu lagi kok sering ngobrol-ngobrol kayak gitu sama orang. Yang pastinya kan orang tua itu apa Bella tadi kan juga udah cerita bahwa meskipun bapak itu ya support tetap support kebutuhan belajar kan kebutuhan sekolahnya. Mungkin orang tua kan pasti ada kekurangannya. Nah kekurangannya tadi yang kalau jalannya waktu Dela sama Papa bisa ini sih bisa komunikasinya baik, terus enggak, cara nyampainya juga baik ke Papa. Lama kelamaan kan Papa bisa tahu maksudnya Dela. Nah, kalau sekarang mungkin ini sih Dela bisa nyepakatin yang dari teman-teman ngasih saran ke Dela tentang masalahnya Dela. Mungkin kan tadi udah banyak saran yang diberikan ke Dela. Nanti Dela tanda tangan di surat pernyataan ini bahwa yang saran-saran dari teman-temannya tadi mau dilakukan. Nanti kalau bisa misalkan saran-sarannya teman-temannya tadi dilakuin, Dela mau apresiasi ke diri sendiri, misal tadi ngelakuin ngurangin main HP, Dela bisa apresiasi diri sendiri kayak beli makanan yang suka kayak gitu. Terus misal udah ada kontrak tadi yang dikasih teman-teman, terus nggak dilakuin Dela bisa kayak komitmen ke diri sendiri, misal tetap banyak main HP, terus komitmen ke diri sendiri besok belajarnya waktunya ditambah. Paham yang akan masuk. Mungkin itu sih nanti Dela bisa tanda tangan di sini sama namanya aja di bawahnya aja.
saya bisa. Eh, Mungkin karena ini ya waktunya juga udah habis, terus udah waktunya istirahat buat recording. Sebelum itu kakak ucapin terima kasih dulu buat waktunya, buat kesediaannya ngikutin konseling ini. Nah, di konseling ini mungkin ada tahapan eh, keberlanjutan kayak gitu ya. Mungkin barangkali teman-teman di sini butuh ada yang ingin diselesaikan lagi masalahnya, kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Jadi konseling ini belum berakhir kayak gitu. Barangkali mau ada pertemuan lagi atau mencari masalah lagi, bisa di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu terakhir sebelum kita tutup konseling kelompok ini, kita berdoa untuk mengakhiri tahap konseling kelompok ini. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan.